Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Bunda Medik Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan kinerja PT Bunda Medik Tbk bersama Komisaris Utama PT Bunda Medik Tbk, Ivan Rizal Sini. Selamat pagi, Pak Ivan. Selamat pagi, Bu. Baik, Pak Ivan, ini kalau menilai atau kita melihat sektor medis atau sektor kesehatan begitu ya selama pandemi, kita lihat rasanya pergerakannya juga cukup baik kinerjanya. Nah, kalau dari BMHS sendiri untuk sepanjang 2021 seperti apa dan melihat ada akuisisi juga yang dilakukan begitu? Ya, terima kasih. Jadi memang kita lihat dari sektor kesehatan ini menunjukkan bahwa memang fundamental itu sangat penting. Dan memang kekuatan yang kita bangun pada saat kita masuk pada lahan listing ini memang sudah kita buktikan di tahun 2021 yang kita mempunyai pertumbuhan yang sangat promising. Dan kita lihat juga ini ditunjang dari pertumbuhan bed kita menambah 32%. Dan kita juga melihat bahwa dari subsidi bisnis kita, seperti yang disampaikan, kita punya layanan bisnis dari program bayi tabung yang mencapai 6.000 siklus program setahun, yang memang ini merupakan salah satu predominant player di Asia Tenggara. Kemudian kita juga subsidi lain yang tentu memberikan kontribusi baik dari klinik, dan juga termasuk akuisisi dari bisnis lain. Ini merupakan suatu hal yang sangat fundamental yang kita juga teruskan selama 2022. Kita juga melihat di internal proses kita juga kita banyak melakukan perbaikan proses. Ini sangat penting sekali untuk menunjang kinerja kita ke depan. Baik, nah untuk menunjang kinerja di 2022 dan terus mengembangkan apa yang sudah dilakukan di 2021, ini berapa investasi yang digelontorkan oleh BMHS di 2022? Capex-nya berapa besar begitu Pak Ivan? Ya, kami sudah siapkan dengan bantuan dari partner bank kita di BCA. Kita mempunyai dana 1 triliun yang kita sudah siapkan untuk kita deploy ke depannya, yang ini kita tentu sudah alokasikan untuk beberapa strategi bisnis kita. Seperti kita berbicara dengan rumah sakit, karena Bunda Medik itu merupakan suatu ekosistem. Investasi ke rumah sakit kita juga kita arahkan kepada beberapa segmen. Kita mempunyai segmen rumah sakit signature, rumah sakit community yang priority BPJS, kemudian rumah sakit mikro yang memang kita alokasikan untuk persalinan ibu dan anak, dan juga ada rumah sakit khusus. Dan ini akan menjadi agenda kita di tahun 2022. Kita rencanakan kurang lebih sekitar 3-4 rumah sakit lagi. Dan kita juga tentu pengembangan lain yang kita harapkan dari klinik-klinik yang tadi saya belum sampaikan, bahwa kita ingin outreach ke market kita dengan mendekatkan diri dari outlet-outlet yang kita miliki. Seperti klinik-klinik, kita punya klinik fertilitas yang menjadi jejaring kita yang sekarang sudah mencapai 100, Bu. Dan kita akan tambahkan lebih 50 klinik lagi ke depannya di tahun 2022 dan seterusnya. Model-model seperti itu kita lakukan. Baik, bisa diartikan alokasi Capex-nya ini terus untuk mengembangkan fasilitas dan mengupgrade terus ya apa saja yang dimiliki oleh rumah sakit begitu ya dari Bunda sendiri. Nah, sumber Capex-nya sendiri ini selain dari perbankan juga akan mendapatkannya dari mana saja, Pak Ivan? Ya, dan tentu pada saat ini kita melihat bahwa growth yang kita miliki tahun 2021 itu telah memberikan free cash flow yang cukup cukup bagus untuk kita. Sehingga ini kita harapkan dengan bisnis yang mempunyai turnover yang cukup tinggi dan juga kita mempunyai ROI yang cukup cepat, kita bisa mempunyai kemampuan untuk reinvestasi yang lebih tinggi lagi. Dan ini yang kita harapkan tidak akan lepas dari kemampuan kita untuk menjaga fundamental. Karena penting sekali untuk melihat di healthcare ini, apapun kejadiannya, COVID memang akan mempengaruhi. Tetapi dari bagaimanapun kita harus bisa secure kepada fundamental dari bisnis kita di rumah sakit, klinik-klinik, dan juga subsidi bisnis kita. Nah, kalau dilihat tadi yang Pak Ivan katakan juga BMHS ini nampaknya sangat spesifik juga pelayanan kesehatan atau pelayanan medisnya, sampai ada rumah sakit yang spesifik juga begitu. Ada inovasi tidak yang dilakukan untuk setiap rumah sakit yang dibangun yang juga memang memberikan pelayanan yang spesifik itu tadi, Pak? Apa yang dilakukan untuk saat ini? Ya, kita memang melihat bahwa outreach itu sangat penting dan digitalisasi dari proses itu sangat penting. Jadi kita melakukan internal review terhadap proses kita melalui digital transformasi, dan kita sudah lakukan di akhir tahun dan tahun ini.
Tetapi juga dari sisi investasi kita ada beberapa startup yang kita invest. Yang tujuannya adalah kita bisa menambah outreach kita terhadap layanan primer. Karena kami melihat bahwa layanan primer itu sangat penting untuk kita bisa tarik bagaimana pasien-pasien itu dan juga empower terhadap GP yang berada di lapangan untuk menjadi tentu sebagai panjangan tangan dari kita. Dan saya rasa ini bentuk inovasi yang sejalan dengan langkah pemerintah bahwa memang pelayanan primer itu menjadi salah satu fokus kita, sehingga kita bisa memberikan akses kepada pasien kita pada semua lapis. Dan kami sebagai ekosistem harus mempunyai suatu range dari rumah sakit yang memang bisa mengakomodasi referral dari rujukan-rujukan kami yang berada di lapangan. Oke, baik. Dan yang menarik juga mengakuisisi Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra di Palembang. Sebenarnya latar belakang untuk mengakuisisi RSIA ini, apakah karena memang sesuai dengan core bisnis dari Bunda sendiri? Ya kita sudah tahu brand image-nya dengan Rumah Sakit Bunda begitu. Jadi memang terus concern terhadap ibu dan anak atau seperti apa, Pak? Pasti, karena memang ya nama Bunda tidak akan lepas dari ibu dan anak. Tapi kita juga melihat bahwa memang fokus kita seperti saya sampaikan tadi, beberapa rumah sakit kita mempunyai produk unggulan yang justru bukan di ibu dan anak. Tapi kita melihat bahwa micro hospital, rumah sakit kecil-kecil yang memang tujuannya adalah untuk bisa memberikan pusat rujukan untuk para GP yang nanti bisa merujuk atau bidan-bidan bisa merujuk untuk salinan atau apapun di rumah sakit kita seperti Az-Zahra contohnya. Ini merupakan contoh model yang nanti kita akan kembangkan ke depan. Dan ini sudah ada beberapa di tahun ini yang kita rencanakan 3-4 rumah sakit lain yang kita akan baik itu akuisisi maupun kita akan bangun. Baik, menarik Rumah Sakit Ibu dan Anak mengakuisisi Rumah Sakit Ibu dan Anak juga, dan tapi ingin memperluas segmen ataupun mendiversifikasi usaha dari bidang rumah sakit sebelumnya begitu ya. Baik, kita masih ada satu segmen untuk membahas seperti apa sebenarnya prospek dari pergerakan saham dan juga dari BMHS ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Bunda Medik Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 2001. Rekan Julita Talambanu akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Ya, Julita. Dan pemirsa, saham PT Bunda Medik Tbk ini bergerak dinamis di sepanjang awal tahun 2022. Kita lihat sejumlah data terkait dengan PT Bunda Medik Tbk. Kita lihat bersama pemirsa. PT Bunda Medik Tbk kodenya adalah BMHS, IPO sejak 6 Juli 2021, masuk ke papan utama pemirsa. Bidang usahanya aktivitas rumah sakit swasta, poliklinik swasta, dan rumah sakit lainnya, serta pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan. Dan selanjutnya pemirsa, sektornya adalah kesehatan, subsektornya jasa dan peralatan kesehatan, industrinya adalah penyedia jasa kesehatan. Kita akan lihat siapa saja yang memegang saham dari BMHS ini. PT Bunda Investama Indonesia memiliki 57,37% saham, kemudian Akasha Investments Limited 4,9% saham. Masyarakat memiliki 37,73% saham. Bagaimana pergerakan nilai saham BMHS ini pemirsa sejak 3 Januari 2022? Ada di level Rp825, kemudian turun ke 780. Kemudian kita lihat pergerakannya cukup fluktuatif. Pada 10 Januari tercatat di 845, kemudian turun ke berikutnya tanggal 18 di 825, kemudian terakhir di 24 Januari di level Rp825. Yaitu dia pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Julita. Dan kita kembali bersama Pak Ivan Rizal sini, Komisaris Utama PT Bunda Medik Tbk. Pak Ivan, ini di luar mekanisme pasar, Anda sendiri mengomentarinya seperti apa nih pergerakan dari BMHS? Ya, kita melihat bahwa animo dan ekspektasi market terhadap kami, memang kita melihat bahwa tingginya ekspektasi tentu menjadi pacuan buat kita bagaimana kita bisa menunjukkan real result. Dan memang healthcare ini kita akui, kita perlu segera agresif untuk bisa menunjukkan
hasil yang dalam bentuk angka. Tetapi kita juga tidak bisa lupa bahwa ini adalah suatu hal yang sangat mendasar, yang kita perlu lihat bahwa healthcare itu adalah long term investment yang saya rasa akan mempunyai suatu hasil yang nantinya kita lihat dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Sebagai contoh misalnya kita di grup kami, kita melihat bahwa pertumbuhan bed, rumah sakit, dan juga subsidiary kami itu adalah merupakan bagian kita untuk mempersiapkan nilai yang nanti akan bisa kita lihat di tahun-tahun ke depan. Dan itu sudah mulai terlihat di 2021 yang merupakan bukti bahwa fundamental kita memang sangat solid. Baik. Ada rencana untuk melakukan aksi korporasi mungkin dalam waktu dekat atau rencana di 2022 ini di pasar modal, Pak? Sudah pasti ya, nanti kita untuk tumbuh kita akan memerlukan adanya pertumbuhan yang cepat, dan akuisisi merupakan salah satu yang relevan buat kita. Kita memang sudah ada melihat ada 2-3 rumah sakit yang kita rencanakan dalam Q1 atau Q2 ini untuk kita bisa realisasikan, termasuk juga Greenfield Project yang kita siapkan untuk mensupport dari project medical tourism. Tapi konsolidasi internal juga kami lakukan, baik dari subsidiary kita yang sudah kita selesaikan di tahun lalu, salah satu klinik bayi tabung kita, dan juga kita sedang melihat beberapa upaya untuk konsolidasi yang sifatnya untuk menunjang kinerja kita secara keseluruhan dan mempermudah kita untuk monitoring dari sisi proses. Jadi mudah-mudahan Q1 ini bisa terlihat corporate action-nya lebih clear. Oke, menarik tadi Anda sempat menyinggung medical tourism. Nah, medical tourism ini artinya secara infrastruktur dan juga pelayanan ini harus semakin mumpuni begitu ya. Ada kemitraan strategis tidak yang digandeng oleh BMHS untuk terus meningkatkan, atau ini mulai mengambil segmen dari medical tourism itu, Pak? Memang kita tidak akan lepas dari lifestyle bisnis, karena memang kalau kita bicarakan tentang medical tourism, kita mesti mendefine nanti bagaimana produk portofolio yang akan kita tempatkan di market. Karena memang kita mempunyai animo besar, dan ini support yang sangat besar sekali dari pemerintah. Dan kita melihat bahwa saat ini agenda yang kita deliver itu akan sangat bergantung kepada satu keseriusan kita terhadap membangun produk portofolio yang memang mumpuni, dan itu semua tidak terlepas dari sekedar investasi capex, tapi juga dari resources. Oleh karena itu kerjasama kami dengan beberapa universitas, dan salah satunya yang kami tandatangani dengan Universitas Airlangga kemarin, itu adalah untuk memperkuat kita bagaimana scientific value itu kita miliki dari dokter-dokter kita, dan tentu dari segi perawat, dan ini akan menjadi satu hal yang sangat fundamental. Saya kira ini menjadi peran yang sangat penting untuk kedepannya, untuk kita bisa menunjukkan apapun bentuk produk yang kita miliki di medical tourism bisnis kita. Baik, terima kasih Pak Ivan Rizal Sini telah bergabung bersama kami di Corporate Action. Salam sehat. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Tetaplah bersama kami.